Halo, kembali lagi dengan saya Joseph Tendean. Kali ini saya akan menyampaikan summary dari seluruh materi Corporate Finance Class dalam tengah semester pertama. Dimulai dengan apa yang disebut dengan company goal, yaitu create significant and sustainable financial value. Ini mendasari dan menjadi arah dari semua usaha dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, Profesor Ramcharan menyampaikan 5 business essential yang diperlukan, yaitu cash, profit margin, velocity, growth, dan customer focus. Yang mirip dengan itu adalah apa yang disebut dengan four cornerstones dari McKinsey, di mana dikatakan bahwa value creation itu harus didrive oleh, pertama, core of value principle, yaitu growth dan profit yang bermuara kepada healthy cash flow. Yang kedua adalah conservation of value principle, yaitu generating higher cash flow. Yang ketiga adalah expectation treadmill, yaitu perusahaan harus dapat memanage internal fundamentals dan external expectation. Yang terakhir adalah the best owners, yaitu capability dari owner yang menentukan business value. Dalam mencapai company goal, sering terjadi apa yang disebut dengan principal agent problem, yaitu konflik yang terjadi antara prinsipal si pemilik dengan agent, yaitu orang yang didelegasikan untuk mengontrol asetnya. Pertama ada yang disebut dengan conflict of interest, yaitu perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent. Yang kedua adalah asymmetric information, yaitu agent menguasai lebih banyak informasi dibandingkan si prinsipal. Yang ketiga moral hazard, yaitu keadaan di mana prinsipal sulit untuk mengontrol si agent, sehingga agent bisa saja tergoda untuk tidak melakukan kewajibannya. Solusinya adalah rekrutmen SDM yang bagus, stock options, terminate underperform manager, kemudian good corporate governance, dan take over. Nah, dalam penerapan GCG diterapkan apa yang disebut dengan tarif, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. Hal yang dipelajari juga dalam kelas ini adalah time value of money, yaitu nilai uang sekarang pasti lebih baik daripada nilai uang yang kita terima nanti. Karena ada faktor inflasi, tingkat bunga, ketidakpastian, dan juga kesempatan dalam menggunakan dana tersebut. Time value of money ini juga merupakan konsep penting untuk penyusunan apa yang disebut dengan capital budgeting, yaitu suatu metode yang digunakan perusahaan untuk dalam suatu investasi jangka panjang seperti perluasan pabrik, pembelian mesin baru, apakah sudah sepadan dengan biaya awal yang dikeluarkan. Nah, dalam capital budgeting ini ada dua metode. Pertama yang tanpa diskonto, yaitu payback period. Kemudian ada yang dengan diskonto, yaitu net present value, profitability index, dan internal rate of return. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan financial statement, yaitu report yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Ada 3, yaitu pertama balance sheet, yaitu laporan yang menggambarkan posisi dari aset, hutang, dan equity dari perusahaan pada waktu tertentu. Kemudian ada income statement, menggambarkan posisi pendapatan, pengeluaran, laba dan rugi pada waktu tertentu. Kemudian ada statement of cash flow, yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada waktu tertentu. Dengan financial statement kita bisa melihat sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Ada aspek profitability yang dilihat, yaitu profit dikaitkan pertama dengan sales, yaitu ada operating profit margin, operating income dibagi dengan sales, kemudian net profit margin, net income dibagi dengan sales. Kemudian ada profit dikaitkan dengan investment, yaitu operating income, return on investment atau ROI, yaitu operating income dibagi dengan total assets. Kemudian ada return on assets atau ROE, yaitu net income dibagi dengan total assets. Kemudian ada return on equity, yaitu net income dibagi dengan common equity. Kemudian melihat dari aspek liquidity, digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek. Pertama ada current ratio, yaitu current assets dibagi dengan current liabilities. Kemudian ada asset test ratio, yaitu current assets dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Kemudian ada account payable turnovers, yaitu cost of goods sold dibagi dengan account payable. Kemudian aspek efisiensi ratio digunakan untuk menguji seberapa efektifkah perusahaan menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan penjualan. Ada fixed assets turnover ratio, yaitu sales dibagi dengan net fixed assets. Kemudian ada total assets turnover ratio, yaitu sales dibagi dengan total assets. Kemudian ada leverage untuk melihat sejauh mana dana yang disediakan non pemilik telah digunakan
untuk membiayai aset perusahaan. Pertama ada balance sheet leverage, yaitu debt to equity ratio, yaitu total debt dibagi dengan total equity. Ada debt to asset ratio, yaitu total debt dibagi dengan total assets. Kemudian ada coverage ratio, yaitu times interest earn ratio. Operating income dibagi dengan interest expense. Kemudian ada market ratio, yaitu melihat earnings per share. Net income dibagi dengan shares outstanding. Kemudian ada dividends per shares, yaitu total dividend paid dibagi dengan shares outstanding. Selanjutnya yang dipelajari adalah Dupont system, yaitu untuk memahami rasio yang sangat penting, yaitu return on equity, yang adalah net income per common equity. ROE itu adalah fungsi dari net profit margin, efisiensi, dan leverage. Atau sama dengan net income per sales dikali sales per total assets dikali 1/1 kurang total debt per total assets. Jika dihilangkan numerator sales dan denominator sales, didapat net income per total assets kali 1 per common equity per total assets. Nah, net income per total assets itu adalah return on assets. Jika dihilangkan total assets, maka didapat net income per common equity yang adalah ROE itu sendiri. Demikian materi tengah semester pertama dari Corporate Finance Class. Terima kasih.